Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentang Roma hadis Fatimah dari Ibnu Simamah Al-Mahari. Ia berkata, kami mengunjungi Ammar bin Al-As sedang ia dalam keadaan sakaratul maut. Ia menangis cukup lama dan memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anaknya berkata, wahai ayah, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberimu kabar gembira mengenai hal ini dan itu? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberimu kabar gembira mengenai ini dan itu? Lalu ia menghadap dengan wajahnya dan berkata, sesungguhnya persiapan kami yang paling utama adalah kesaksian terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh aku telah mengalami 3 keadaan. Sungguh aku teringat pada diriku sendiri waktu itu. Tidak ada yang lebih benci kepada teringat pada diriku sendiri waktu itu. Tidak ada yang lebih benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada aku. Tidak ada yang lebih aku sukai daripada aku bisa membunuhnya. Kalau aku mati dalam keadaan seperti itu, niscaya aku termasuk ahli neraka. Ketika Allah memasukkan Islam di dalam hatiku, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, ulurkanlah tanganmu, tangan kananmu. Sungguh aku akan berbaiat padamu. Beliau pun mengulurkan tangannya. Akan tetapi aku menarik kembali tanganku. Beliau bertanya, ada apa denganmu hai Ammar? Aku berkata, aku ingin mengajukan syarat. Beliau bertanya, syarat apakah yang ingin kamu ajukan? Aku berkata, supaya dosa-dosaku diampuni. Beliau bersabda, tidak tahukah kamu hai Ammar bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang lebih mulia di mataku daripada beliau. Dan aku tidak mampu untuk menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung karena rasa hormat pada beliau. Kalau aku diminta untuk menggambarkan bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan mampu, karena aku tidak pernah menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Kalau aku mati dalam keadaan itu, pasti aku berharap untuk menjadi ahli surga. Kemudian kami mengurusi dan menguasai banyak urusan yang aku sendiri tidak tahu bagaimana keadaanku berkaitan dengannya. Jika aku nanti mati, maka jangan ada seorang pun yang meratap, dan jangan ada satu api pun. Bila kalian menguburkanku, timbunkanlah tanah ke atasku dengan pelan, lalu berdirilah sebentar di sekeliling kuburku. Sekiranya orang menyembelih hewan dan membagi-bagikan dagingnya, sehingga aku merasa terhibur dengan kalian, dan aku dapat berpikir apa jawabanku terhadap pertanyaan malaikat utusan Tuhanku. Hadis riwayat Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnul Khattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Diulangi dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnul Khattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Laila radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Hai Abu Sufyan,
Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa dunia dan akhirat. Maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Hadis riwayat Tabrani. Ini adalah potongan hadis. Diulangi dari Abu Laila radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dari Abu Sufyan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa dunia dan akhirat. Maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Hadis riwayat Tabrani. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila hari kiamat tiba, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Maka masuklah mereka. Lalu aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil apapun. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila hari kiamat tiba, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Maka masuklah mereka. Lalu aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil apapun. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Lalu Allah berfirman, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menghitam. Mereka diceburkan ke sungai kehidupan, sehingga tumbuhlah mereka sebagaimana satu benih yang tumbuh di tepi aliran sungai yang deras. Tidakkah kalian melihat tunasnya keluar berwarna merah, berwarna kekuningan, berwarna kuning dan melilit atau melingkar. Diulangi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Lalu Allah berfirman, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menghitam. Mereka diceburkan ke sungai kehidupan, sehingga tumbuhlah mereka sebagaimana satu benih yang tumbuh di tepi aliran sungai yang deras. Tidakkah kalian melihat tunasnya keluar berwarna kuning dan melilit atau melingkar? Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, bila amal baikmu membuatmu merasa senang dan perbuatan burukmu membuatmu merasa bersedih, maka kamu adalah orang yang beriman. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, bila amal baikmu membuatmu merasa senang dan perbuatan burukmu membuatmu merasa sedih, maka kamu adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Hakim. Iman kepada yang gaib. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, Allah bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan bagi diriku kezaliman dan
Aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi, wahai hambaku. Kalian semua sesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya kalian aku beri hidayah. Wahai hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari. Wahai hambaku, kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya kalian aku beri ampun. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa memberi mudarat tanpa terhadapku, dan tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya seperti seseorang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidaklah menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya seperti seorang yang hatinya paling durhaka di antara kalian, hal itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya berdiri di satu padang, kemudian mereka memohon kepadaku, lalu lalu berikan permintaannya kepada setiap orang, hal itu tidaklah mengurangi khazanah yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air bila jarum dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu merupakan amal kalian yang aku hitung untuk kalian, lalu aku penuhi balasannya kepada kalian. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami menjelaskan dengan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Dia menyempitkan dan meluaskan rezeki. Amal pada waktu malam dilaporkan kepadanya sebelum amal pada waktu siang, dan amal pada waktu siang dilaporkan kepadanya sebelum amal pada waktu malam. Hijabnya berupa cahaya. Kalau dia membukanya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangan. Hadis riwayat Muslim. Ulangi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami menjelaskan dengan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Dia menyempitkan dan meluaskan rezeki. Amal pada waktu malam dilaporkan kepadanya sebelum amal pada waktu siang, dan amal pada waktu siang dilaporkan kepadanya sebelum amal pada waktu malam. Hijabnya berupa cahaya. Jikalau dia membukanya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Israfil sejak hari yang dia menciptakannya dalam keadaan berdiri meluruskan kedua kakinya. Israfil tidak pernah mengangkat pandangannya. Di antara dia dan Allah tabaraka wa ta'ala ada 70 cahaya. Jika sedikit saja Israfil mendekat ke arah cahaya itu, pasti ia terbakar.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Israfil sejak hari Dia menciptakannya dalam keadaan berdiri meluruskan kedua kakinya. Israfil tidak pernah mengangkat pandangannya. Di antara dia dan Allah tabaraka wa taala ada 70 cahaya. Jika sedikit saja Israfil mendekat ke arah cahaya itu, pasti ia terbakar. Dari Zurarah bin Aufar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apakah engkau sudah pernah melihat Tuhanmu? Jibril alaihissalam pun gemetar dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya antara aku dengannya ada 70 hijab berupa cahaya. Jika sedikit saja aku mendekati cahaya itu, pasti aku terbakar. Dari Zurarah bin Aufar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apakah engkau sudah pernah melihat Tuhanmu? Jibril alaihissalam pun gemetar dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya antara aku dengannya ada 70 hijab berupa cahaya. Jika sedikit saja aku mendekati cahaya itu, pasti aku terbakar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, berinfaklah niscaya aku akan berinfak kepada kalian. Beliau bersabda, tangan Allah selalu penuh, tidak akan berkurang karena dibagikan, terus menerus tercurah sepanjang malam dan siang. Beliau bersabda, tahukah kalian berapa yang sudah Dia infakkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Semua itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Arsnya ada di atas air. Di tangannya lah Dia kuasa menurunkan mizan dan menaikkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya, lalu berfirman, aku adalah sang raja, di manakah raja-raja bumi? Ulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya, lalu berfirman, aku adalah sang raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis riwayat Bukhari. Bab salat wajib. Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika salatnya rusak, rusak pula seluruh amalnya. Diulangi dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika salatnya rusak, rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani kitab At-Targhib At-Tarhib. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya si fulan mengerjakan sholat, dan ketika pagi tiba ia mencuri. Beliau bersabda, apa yang diucapkannya dalam sholat akan mencegahnya. Ulangi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya si fulan mengerjakan sholat, dan ketika pagi tiba ia mencuri. Beliau bersabda, apa yang diucapkannya dalam sholat akan mencegahnya. Hadis riwayat Bazar sama Jama'uz Zawaid.
Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan menyempurnakannya kemudian mengerjakan sholat 5 waktu, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan dia membaca aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, pada bagian-bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Penggalan hadis riwayat Ahmad. Keterangan, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang. Mujahid berkata bahwa sholat pada kedua tepi siang adalah sholat subuh di pagi hari dan zuhur serta asar di waktu siang dan sore. Sholat permulaan malam adalah sholat maghrib dan isya. Tafsir Ibnu Katsir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lain dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain akan menghapuskan dosa di antara waktu-waktu tersebut selama ia meninggalkan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat wajib maka tidak akan dicatat dari kalangan orang-orang yang lalai. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat wajib maka tidak akan dicatat dari kalangan orang-orang yang lalai. Hingga akhir hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya pada suatu hari beliau bercerita tentang sholat, lalu bersabda, barang siapa menjaganya, ia akan menjadi cahaya dan bukti keimanan baginya, serta menjadi sebab keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Diulangi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bahwasanya pada suatu hari beliau bercerita tentang sholat, lalu bersabda, barang siapa menjaganya, ia akan menjadi cahaya dan bukti keimanan baginya, serta menjadi sebab keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, kitab Majmu'uz Zawaid. Dari Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang masuk Islam, para sahabat mengajarinya sholat. Dari Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang masuk Islam, para sahabat mengajarinya sholat. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan, wahai Rasulullah, doa manakah yang paling mustajab? Beliau menjawab, pada pertengahan separuh malam yang terakhir dan sesudah sholat wajib. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan, wahai Rasulullah, doa manakah yang paling mustajab? Beliau menjawab, pada pertengahan separuh malam yang terakhir dan sesudah sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu menjadi penghapus dosa antara solat-solat tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, bagaimana pendapat kalian jika ada seorang laki-laki yang bekerja sedang di antara tempat tinggalnya dan tempat kerjanya terdapat 5 batang sungai. Jika ia mendatangi tempat kerjanya dan bekerja sebanyaknya yang dikehendaki Allah, kotoran dan keringat akan melekat di badannya. Lalu setiap kali ia melewati sungai, ia pun mandi. Hal itu pastilah membuat kotorannya hilang, tak tersisa. Demikianlah solat wajib, demikianlah solat. Setiap kali ia melakukan dosa kemudian berdoa dan meminta ampun, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Kabir. Pada riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir ada tambahan, kemudian ia mengerjakan sholat dan meminta ampun, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum itu. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diperintahkan untuk bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Maka salah seorang sahabat Ansor bermimpi ada seseorang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan engkau untuk bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali? Orang Ansor tersebut menjawab, ya. Orang itu berkata, maka rubahlah sekarang masing-masing 25 kali dan tambahkan tahlil 25 kali. Maka orang Ansor tersebut pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi harinya dan menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, kerjakan mimpi tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang berkata, kami diperintahkan untuk bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Maka salah seorang sahabat Ansor bermimpi ada seseorang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan engkau untuk bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali? Orang Ansor tersebut menjawab, ya. Orang itu berkata, maka rubahlah sekarang masing-masing 25 kali dan tambahkan tahlil 25 kali. Maka orang Ansor tersebut pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pagi harinya dan menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, kerjakan mimpi tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah sedangkan kami tidak mampu bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka kalian aku ajari sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian, dan yang lebih utama dari kalian kecuali orang maukah kalian aku ajari sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian dan mendahului orang-orang sesudah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian kerjakan. Mereka berkata, kami mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda,
Kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap selesai sholat 33 kali. Abu Salih berkata, lalu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin tersebut kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, saudara kami orang-orang kaya telah mendengar apa yang telah kami kerjakan. Kemudian mereka melakukan hal serupa. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa bagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah dan sedangkan kami tidak mampu bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak. Wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku ajari sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian dan mendahului orang-orang yang sesudah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian kerjakan. Mereka berkata, kami mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap selesai sholat 33 kali. Abu Salih berkata, lalu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin tersebut kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, saudara kami orang-orang kaya telah mendengar apa yang telah kami kerjakan. Kemudian mereka melakukan hal serupa. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia Allah SWT, kita telah mendengarkan beberapa hadis dari kitab Mutabak, hadis dari dalil pilihan dan sifat utama. Semoga Allah SWT berikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita secara mana. Semoga Allah SWT beri paham pada kita semua. Untuk sempurna majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.